Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad ba'da subuh 7 Rajab 1444 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di Masjid Al-Amin Samarinda dalam sebuah kajian rutin membaca sebuah risalah tulisan buku kecil yang berjudul Mafatihur Rizqi fi Daw'il Kitabi was Sunnah, kunci-kunci rezeki di dalam naungan Al-Quran dan Sunnah, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Fadl Ilahi. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu iyyakum, jamaah Masjid Al-Amin Samarinda yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa pembahasan tentang kunci-kunci rezeki di dalam naungan Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama yaitu beristighfar dan bertaubat, memperbanyak ucapan astaghfirullah, 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 kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh dosa yang pernah dilakukan dengan ikhlas, kemudian menyesal atas perbuatan dosa tersebut, kemudian meninggalkan perbuatan dosa tersebut dan bertekad untuk tidak mengulang perbuatan dosa tersebut. Kemudian dilakukan saat taubat itu masih diterima, yaitu saat masih hidup atau sebelum kiamat. Inilah kiat dan kunci rezeki yang pertama. Kemudian kunci rezeki yang kedua yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Dan takwa artinya adalah fi'lu ma'mur wa tarku mahdzur, mengerjakan apa yang diperintah
dan menjauhi apa yang dilarang. Kemudian yang ketiga, at-tawakkulu 'ala Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu hatinya bersandar hanya kepada Allah di dalam urusan ingin mendapatkan rezeki. Hatinya tidak bersandar kepada makhluk, dan termasuk makhluk adalah diri sendiri. Termasuk makhluk adalah diri sendiri. Makanya salah satu zikir pagi yang setiap pagi kita baca, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah fala takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri sendiri, artinya Allah itu maha kaya, tidak memerlukan siapapun. Dengan rahmatmu aku memohon pertolongan dalam keadaan yang sempit. Perbaikilah seluruh keadaanku. Ini kan keadaan kita ini sudah terpuntal-puntal, sudah kadang-kadang sudah seperti benang kusut. Perbaikilah seluruh keadaanku, dan janganlah sandarkan diriku kepadaku walau sekejap mata. Karena sebagian manusia merasa dia punya akal, kemampuan, otak, kolega dan seterusnya. Akhirnya dia terus menyandarkan dirinya kepada dirinya. Disitulah dia akhirnya tidak mendapatkan pertolongan dari Allah. Tapi orang yang bertawakal kepada Allah, maka dia akan mendapatkan pertolongan. Wa man yattaqillah, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah menjadi pencukupnya. Menjadi pencukupnya. Bertawakal artinya sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah. Bersandar hati kepada Allah dengan sebenar-benarnya di dalam apa saja yang diinginkan dan apa saja yang dijauhi. Nah, itu 3 poin yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kita akan mempelajari kiat pelancar rezeki yang keempat berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, yaitu yang keempat, at-tafarrughu li'ibadatillahi azza wa jal, meluangkan waktu untuk beribadah kepada Allah azza wa jal. Jadi beribadah kepada Allah itu bukan di waktu luang, tetapi meluangkan waktu untuk beribadah kepada Allah. Artinya apa? Memperbanyak ibadah, memperbanyak waktu untuk beribadah kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa memperbanyak ibadah itu termasuk dari bekerja, termasuk dari mencari rezeki. Saya sering mengatakan, di dalam urusan menggapai sebuah sesuatu kita harus melakukan sebab. Sebabnya itu ada 2, sebab kauni dan sebab syar'i. Sebab kauni qadari adalah seseorang keluar rumah, bekerja di sebuah instansi pemerintahan atau swasta, seorang berusaha, seorang berdagang, seorang macam-macam sebab-sebab yang dia lakukan untuk mendapatkan rezeki. Untuk mendapatkan rezeki. Ini namanya sebab kauni qadari. Ada di sana sebab syar'i agar mendapatkan rezeki. Di antaranya yang sudah kita sebutkan tadi, beristighfar, bertakwa, bertawakal. Kemudian juga termasuk di dalamnya poin yang keempat, meluangkan waktu untuk beribadah. Artinya waktunya dilebihkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebab syar'i dini, sebab syariat agar mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh misalkan dalam surat Al-Ankabut ayat 17, fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduh.
maka carilah di sisi Allah rezeki dan beribadahlah kepadanya. Di sini ada hubungan antara cari rezeki dan ibadah. Ibadah termasuk cara sebab mencari rezeki. Jangan dikira nih ya, jangan dikira sholat 2 rakaat sebelum subuh dengan sholat subuh itu tidak ada pengaruhnya dalam kelancaran rezeki. Sangat ada pengaruhnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ibnu Adam, irka'li arba'a raka'atin awwalan nahar, akfika akhirahu." Wahai anak Adam, sholatlah untukku 4 rakaat di pagi hari. Aku akan cukupkan keperluanmu. Lihat, Allah menyebutkan cukup. Ini memerlukan hati yang qanaah, hati yang puas dengan pemberian Allah. Allah akan cukupkan keperluanmu sampai malam hari. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, 4 rakaat di pagi hari yang dimaksud apa? Huma indi raka'atal fajri wa faridatuha. Menurutku 4 rakaat tersebut adalah 2 rakaat sebelum subuh dan sholat subuhnya 2 rakaat. Ada pengaruhnya. Ya, ada pengaruhnya ibadah dengan rezeki. Ini para ikhwah, intinya ibadah termasuk daripada mencari rezeki. Lihat kisah Maryam alaihissalam. Mustahil bahkan kisahnya, tidak masuk akal. Tetapi ketika Allah ingin berkuasa dan Allah menginginkan, terjadi. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba. Setiap kali Nabi Zakaria, pamannya Maryam, masuk ke dalam tempat ibadahnya Maryam, wajada 'indaha rizqa. Maka Nabi Zakaria mendapati di sisi Maryam pasti ada rezeki, makanan. Para ulama tafsir mengatakan rizqan artinya makanan. Makanan apa? Fakihatus syita fis saif wa fakihatus saif fis syita. Makanan buah-buah yang sebenarnya buah itu ada di musim panas, maka ada di musim dingin. Yang sebenarnya buah itu ada di musim dingin, ada di musim panas. Maksudnya apa? Makanannya tidak berhenti di sisi Maryam, ada selalu. Apa yang dilakukan oleh Maryam sampai mendapatkan begitu? Ketika ditanya oleh pamannya, "Anna laki hadza?" Dari mana engkau mendapatkan ini? Makanya kalau seandainya ada orang yang melihat atau membaca sejarah Maryam dari selain Islam, bahwa Maryam itu dituduh alaihissalam, dituduh mencuri karena selalu ada makanan. Makanya Nabi Zakaria alaihissalam bertanya, dari mana engkau dapatkan? Apa jawab Maryam? Qalat hiya min indillah, huwa min indillah, innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Itu dari sisi Allah, turun langsung dari sisi Allah. Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa ada hitungan. Lihat, subhanallah. Ya, apa yang dilakukan Maryam? Ibadah. Yaitu ketika Allah berfirman, "Ya Maryam, uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in." Wahai Maryam, uqnuti, beribadahlah yang lama kepada Rabbmu. Sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang sujud dan rukuk. Bagaimana ibadahlahnya yang lama? Kata para ulama tafsir di antaranya, silahkan cek di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir dalam surat Ali Imran. Ya sajadat hatta kharaja min ainaiha al-ma'ul asfar. Sujud lama sujudnya sampai keluar dari matanya air kuning, saking lamanya sujud. Nah, ini jadi pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, bahkan bisa dikatakan sebab syar'i dini ini lebih
melancarkan rezeki dibandingkan sebab kauni qadari. Kita buka warung, sebab kauninya apa? Kita cari makanan yang resepnya enak, hasilnya enak, kemudian tempatnya bersih, kemudian pelayanannya bagus, ramah, santun. Itu sebab kauni qadari. Ini terkadang kalah dengan sebab syar'i dini. Beristighfar, bertawakal hati, memperbanyak ibadah, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat salat subuh, berzikir setelah salat, berzikir setelah di waktu pagi. Itu sebab syar'i dini. Terkadang lebih daripada hanya sebab kauni qadari. Ini yang harus kita yakin, dan ini harus ada iman pada ikhwan. Iman, beriman kepada Allah. Nah, penulis kemudian mengatakan, wa min mafatihi rizq an yatafarraga al-'abdu li'ibadati rabbih 'azza wa jalla. Termasuk kunci-kunci rezeki adalah seorang hamba meluangkan waktu. Ingat ya, kata-kata meluangkan waktu, bukan beribadah di waktu luang. Enggak. Apa bedanya Ustaz? Kalau beribadah di waktu luang ya kapan bisa ibadah. Ini enggak, meluangkan waktu. Ya, meluangkan waktu ke masjid sebelum azan agar bisa mungkin mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian di antara azan dan iqamah setelah qabliyah subuh kemudian berdoa. Itu namanya meluangkan waktu, bukan di waktu luang saja, yaitu meluangkan waktu untuk beribadah kepada Allah. Wa sa'atahaddatsu an hadzal mawdu' bi'aunillahi ta'ala min khilalin nuqtatain taliyatain. Saya akan membicarakan tentang judul ini dengan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla melalui 2 poin. Awalan al-muradu bit-tafarrughi lil-ibadah. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan meluangkan waktu untuk beribadah kepada Allah. Thaniyan as-sanadu syar'i li kauni at-tafarrughi lil-ibadah min mafatihiz rizq. Yang kedua, apa dalil-dalil syariat bahwa meluangkan waktu untuk beribadah termasuk kunci-kunci rezeki. Baik, kita baca yang pertama dulu. Apa yang dimaksud dengan meluangkan waktu untuk beribadah? La yadhunnanna ahadun anna al-murada bit-tafarrughi lil-ibadah tarku as-sa'i li kasbil ma'isha wal julusi fil masjid lailan wa naharan. Nah, ini penting. Jangan sekali-kali seorang mengira bahwa yang dimaksud dengan meluangkan waktu untuk beribadah adalah meninggalkan usaha untuk bekerja, mencari penghasilan hidup, dan hanya duduk di masjid siang dan malam. Bukan itu yang dimaksud. Balil muradu bihi wallahu ta'ala a'lam. Tetapi yang dimaksud dengannya, Allahu a'lam, an yakuna al-'abdu hadiral qalbi wal jasadi athna'al ibadah. Hendaknya seorang hamba saat beribadah hadir hatinya. Ya, dia benar-benar merasakan bahwa Allah sedang melihatnya, atau dia merasakan bahwa dia melihat Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan dia melihat Allah. Hadir hatinya, paham apa yang dia baca saat sholat, khusyuk, penuh dengan tumanina, merasakan bahwa seakan-akan ada Allah di hadapannya, atau merasakan bahwa Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Hadir hatinya, khashi'an khadi'an lillahi ta'ala, lillahil ahad, khusyuk, tunduk hanya untuk Allah yang Maha Esa, mustahdiran 'azamatar Rabb, menghadirkan di dalam hati keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang perlu kita pupuk di dalam ibadah kita, menghadirkan keagungan hati, menghadirkan keagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam hati. Mustasyiran annahu yunajil malika al-muqtadir,
Dia merasa dia sedang berhadapan dengan sang raja yang maha kuasa, sang raja yang maha kuasa. Wa yakunu kama fi jaa fil hadits syarif an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Dan hendaklah dia berlaku sebagaimana disebutkan dalam hadis yang mulia. Hendaknya kamu beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah, dan jika engkau tidak melihatnya, maka ketahuilah Allah melihatmu. Wala yakunu mimman takunu ajsaduhum fil masajidi wa qulubuhum kharijaha. Nah, ini perhatikan. Jangan sampai menjadi orang yang tubuhnya di masjid tapi qalbunya di luar masjid. Tubuhnya di masjid tapi pikirannya ke sana kemari. Ya. Yaqulul mulla Ali Al-Qari fi syarh qawlihi sallallahu alaihi wasallam tafarraq li ibadati ay baligh fi faraghika qalbaka li ibadati rabbik. Berkata Al-Mulla Ali Al-Qari, seorang ulama hadis, di dalam kitab Mirqatul Mafatih Syarh Al-Mishkatul Masabih, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, wahai anak Adam, luangkan waktumu untuk beribadah kepadaku. Luangkan waktumu untuk beribadah kepadaku. Maksudnya adalah luangkan seluas-luasnya hatimu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya beri contoh, misalkan orang yang meluangkan hatinya untuk beribadah kepada Allah. Dia meskipun di luar masjid tapi dia berpikir, kapan azan zuhur? Di mana nanti saya mengerjakan sholat zuhur? Di mana nanti saya mengerjakan sholat asar? Ya, dan ini pengalaman para masyayikh yang datang ke Indonesia seperti Syekh Ibrahim bin Amir Ruhairi hafizahullah, Syekh Abdul Malik bin Ahmad Ramadhani hafizahullah, yang kita duduk bermajlis saat beliau ke sini ataupun saat masih di Madinah. Salah satu pemandangan yang sangat menarik ketika beliau safar, pasti selalu bertanya, aina nusalli? Di mana kita salat? Jam berapa kita salat? Selalu yang ada dalam benaknya seperti itu. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhu ketika diberitahukan tentang Dajjal 40 hari di dalam dunia. Satu hari seperti 1 tahun, satu hari seperti 1 bulan, satu hari seperti 1 pekan, dan hari-hari lainnya seperti hari-hari kita biasa sekarang ini. Yang para sahabat tanyakan, kaifa nusalli? Bagaimana kita salat? Ini namanya hatinya luang. Dia luangkan untuk selalu senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan meluangkan waktu untuk beribadah kepada Allah. Hati yang selalu gemar untuk meluangkan waktu beribadah kepada Allah akan muncul di dalam anggota tubuhnya, implementasinya di dalam anggota tubuhnya. Akhirnya dia semangat untuk beribadah kepada Allah. Apalagi ini sudah mulai semestinya dia mengatur kehidupan dia mau memasuki bulan Ramadan. Saya sering katakan 11 bulan Allah Subhanahu wa taala berikan waktu untuk kita mencari dunia dan dunia. 1 bulan saja Allah ingin kita meluangkan waktu untuk beribadah kepada Allah. Lebih banyak di masjid, lebih banyak membaca Al-Quran, lebih banyak hadir di majelis-majelis ilmu, lebih banyak untuk berzikir, bertafakkur, lebih banyak untuk berada di dalam rumah, di dalam masjid, tidak keluar rumah. Dan ini perlu pengaturan. 11 bulan apakah tidak cukup? Ya, luangkan waktunya beribadah kepada Allah. Nah, ini kadang terbalik. 11 bulan, bahkan 1 bulannya malah itu yang dijadikan memang pusat untuk mengais rezeki, terutama bagi para pedagang. Apalagi 10 hari terakhir bulan Ramadan, yang semestinya Nabi Muhammad SAW yang diampuni dosanya yang telah lalu yang akan datang, beliau beriktikaf di masjid mencari Lailatul Qadar. Ini sebagian kaum muslimin 10 malam terakhir bulan Ramadan tambah ramai masjid, tambah ramai pusat perbelanjaannya, tambah di stok barang-barang dagangannya.
sedangkan tidak meluangkan waktu untuk beribadah kepada Allah. Keadaan yang begitu terbalik. Ya, keadaan yang begitu terbalik para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang dimaksud dengan meluangkan waktu untuk beribadah. Hatinya dia luangkan untuk beribadah kepada Allah, yang nanti implementasinya dalam kehidupan sehari-hari dia pun akan meluangkan waktu untuk beribadah kepada Allah. Selalu dalam benaknya adalah bagaimana bisa sholat, selalu dalam benaknya adalah bagaimana bisa membaca Al-Quran, bagaimana bisa sholat berjamaah di masjid. Nanti kalau saya ada urusan sebelah sana, ke daerah sana, kira-kira saya sampai jam berapa, kira-kira sholat zuhurnya nanti di mana. Selalu ada dalam benaknya seperti itu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Poin yang kedua sekarang, apa dalil-dalil syariat yang merupakan dalil untuk meluangkan waktu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari kunci rizki. Penulis mengatakan, waradat iddatu nusus tadullu ala kauni tafarrughi li'ibadatillah azza wa jalla min mafatihir rizq. Terdapat beberapa dalil-dalil syariat yang menunjukkan bahwa beribadah, meluangkan waktu beribadah kepada Allah azza wa jalla termasuk dari kunci rezeki. Wa min tilkan nusus ma yali. Dan termasuk dalil-dalil tersebut adalah apa yang kita sebutkan sekarang ini. Alif, ma rawahu al-a'immatu Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wal Hakim an Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yaqul ya bani Adam tafarragh li'ibadati amla sadraka ghinan wa asuddu faqra wa illa taf'al mala'tu syughlan wa lam asudda faqra. Artinya, apa yang diriwayatkan oleh para imam, sebuah hadis seperti Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam Hakim, dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anak Adam, luangkan waktumu untuk beribadah kepadaku. Aku akan isi perasaanmu dengan kecukupan. Lihat di sini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diurus oleh Allah hatinya dulu. Aku akan isi qalbumu dengan kecukupan. Yang diurus oleh Allah qalbunya dulu, perasaannya dulu. Apa yang diberikan oleh Allah pada perasaan kita? Ghina. Ghina bukan kekayaan, tetapi kecukupan. Ya, ghina bukan kekayaan, tetapi kecukupan. Karena yang sebenarnya diperlukan oleh manusia adalah serba cukup. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Tirmidzi, irda bima qasama Allah takun aghnan nas. Puaslah dengan pemberian Allah. Cukup, merasa cukup, puas dengan pemberian Allah, maka pasti kamu menjadi manusia yang paling kaya. Apa sebab orang kadang terlilit di dalam hutang riba? Karena tidak merasa cukup. Ya, apalagi di zaman yang kita harus memperlihatkan kemewahan. Orang di zaman sekarang menganggap bahwa kaya adalah sukses. Sukses tandanya adalah kaya. Rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk ruah, bisa liburan ke luar negeri, pakaian dari ujung kepala sampai ujung kaki semuanya branded, dikatakan mewah, dikatakan sukses. Padahal dalam urusan agama sangat minim. Dan itu dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ankabut ayat 7. Ya'lamu, dalam surat Ar-Rum ayat 7. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun. Mereka mengetahui yang lahir dari kehidupan dunia, akan tetapi mereka tentang kehidupan akhirat lalai. Apa maksudnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah? Lihat penjelasan dari Imam Al-Hasan Al-Basri. Wallahi, demi Allah,
la balagha min ahadihim bidunyahu annahu yaqlibu dirham ala dhufrih fayukhbiruka biwazni. Saking mahirnya perkara dunia, kalau seandainya diletakkan satu koin dirham di atas kuku jarinya, dia tahu ini dirham berapa beratnya. Subhanallah, tanpa harus ditimbang. Tetapi apa yang terjadi? Wa ma yuhsinu an yusalli, tapi tidak bisa sholat dengan baik. Ya, maka sekali lagi, orang yang meluangkan waktunya untuk beribadah kepada Allah, Allah akan urus dulu hatinya, merasa puas dengan pemberian Allah. Allah akan urus dulu hatinya. Kemudian setelah itu, kata Allah dalam hadis qudsi ini, wa asuddu faqra, baru setelah itu aku akan tutupi kemiskinanmu. Ya, apa yang dimaksud tutupi kemiskinanmu? Asuddu baba hajatika ilan nas. Lihat ya, dijelaskan di dalam kitab Mirqatul Mafatih, aku akan jadikan engkau tidak minta-minta lagi kepada manusia. Itu yang dimaksud dengan aku akan tutupi kemiskinan, tidak minta-minta lagi kepada manusia. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Wa illa taf'al, jika engkau tidak melakukan, yaitu tidak meluangkan waktu untuk beribadah, malaktu yadaka syughlan, aku akan isi tanganmu dengan kesibukan. Dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah di sini bahwasanya khassal yadain li'anna muzawalat al-iktisabi bihima. Kenapa disebutkan tangan, disibukkan? Maksudnya adalah dia akan seperti orang yang banyak pekerjaan, tetapi walam asudda faqra, aku tidak tutupi kemiskinan. Meskipun banyak pekerjaannya, meskipun banyak usahanya, tetap saja minta-minta sama manusia. Berarti apa? Hartanya nggak berkah jika tidak meluangkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah, hadis yang begitu tegas. Penulis mengatakan, bayyana an-nabiyul karimus sadiqu al-masduqu sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadits syarif anna Allah ta'ala wa'ada liman tafarraga li'ibadatihi bijaizatain wa haddada man lam yatafarrag laha bi'uqubatain. Di dalam hadis ini, Nabi yang mulia, yang jujur dan dipercaya apa yang beliau sebutkan, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, dan Allah tidak akan mungkir janji, bagi siapa yang meluangkan waktu untuk beribadah, dia akan mendapatkan dua surprise, dua hadiah. Dan Allah mengancam siapa yang tidak meluangkan waktu untuk beribadah, dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dua ancaman. Amal jaizatan fahuma, dua hadiah tersebut adalah mil'ullahi ta'ala qalba al-mutafarrighi li'ibadati bil ghina wa saddi hajati ilan nas. Allah akan isi qalbu, hati orang yang meluangkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kecukupan dan tidak minta-minta kepada manusia. Tidak minta-minta kepada manusia. Yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, wa amal uqubatan, adapun dua ancaman, fahuma mil'ullahi ta'ala yadai alladhi la yatafarraq li'ibadati bil ashghal wa adami saddi faqrihim haitsu yabqa muftaqiran ilan nas. Dua ancaman bagi yang tidak meluangkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dia akan disibukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Yang kedua, tidak tertutupi kemiskinannya, yang mana dia masih saja minta-minta kepada manusia. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah dalil syar'i mengapa seseorang jika meluangkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan
dilancarkan rezekinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dalil yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ma rawahu al-Imam al-Hakim an Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu rabbukum tabaraka wa ta'ala ya bani Adam tafarraq li ibadati amla qalbaka ghinan wa amla yadayka rizqan ya bani Adam la tuba'idni fa amla'u qalbaka faqran wa amla'u yadayka syughlan. Ini hampir sama tetapi lafadznya berbeda, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Rabbukum, Tuhan kalian tabaraka wa taala berfirman, wahai anak Adam. Ini namanya hadis qudsi. Dan bedanya dengan Al-Quran, hadis qudsi tidak bisa dipakai di dalam sholat. Al-Quran dibaca di dalam sholat. Bedanya dengan Al-Quran, hadis qudsi satu hurufnya tidak diganjar dengan 10 kebaikan. Al-Quran jika dibaca satu hurufnya diganjar dengan 10 kebaikan. Bedanya dengan Al-Quran, hadis qudsi makna dan lafaznya bisa dari Allah, bisa dari Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Al-Quran makna dan lafaznya dari Allah Subhanahu wa taala. Bedanya dengan Al-Quran, hadis qudsi terkadang ada yang sahih, ada yang lemah, ada yang palsu. Sedangkan Al-Quran semuanya mutawatir, sahih, dinukilkan oleh orang banyak kepada orang banyak kepada orang banyak sampai kepada kita sekarang. Allah berfirman, wahai anak Adam, luangkan waktu untuk beribadah kepadaku. Amla qalbaka ghinan. Lihat di sini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kita akan belajar sedikit tentang ilmu nahwu. Ya. Wahai anak Adam, tafarrag li ibadati. Luangkan waktumu untuk beribadah kepadaku. Apa jawabannya? Amla qalbaka ghinan. Amla ini adalah jawaban dari ini. Luangkan waktumu untuk beribadah kepadaku. Kapan kamu meluangkan waktu, aku akan kasih ini. Amla. Amla artinya aku isi qalbumu dengan kecukupan. Amla adalah fi'il present, fi'il mudhari'. Para ulama bahasa mengatakan apabila kata present, kata fi'il mudhari' jadi jawaban atas sebuah pernyataan, menunjukkan kepada langsung dan terus menerus. Langsung dan terus menerus. Jadi kalau kita terjemahkan, luangkan waktumu untuk beribadah kepadaku. Langsung aku isi hatimu dengan kecukupan. Langsung. Jadi terserah kita sekarang mau dilapangkan rezekinya atau tidak, maka silahkan langsung luangkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat yang sebelumnya juga begitu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tafarraq li ibadati amla sadraka ghina. Langsung aku akan isi hatimu. Seperti misalkan firman Allah, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah langsung jadikan untuknya selalu jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan langsung Allah akan berikan rezekinya selalu dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Nah, karena dia jawaban atas sebuah pernyataan dalam bentuk present, dalam bentuk kata kerja yang sedang terjadi,
Ya, aku akan isi langsung selalu qalbumu dengan rasa cukup. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan ada hadis tentang rezeki. Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman tentang rezeki ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, bertakwalah kepada Allah. Lihat, yang perlu diperbaiki hubungan kita dengan Allah dulu. Wa ajmilu fit talab, baru perbagus usaha mencari rezeki. Karena ada hubungan antara takwa dengan usaha mencari rezeki. Sebagian orang sekadang tidak terfikir padanya, kalau dia sholat Jumat dulu ya, orang-orang Banjar, kalau hari Jumat itu libur, pasar-pasar itu tutup, bukannya setelah Jumatan. Sangat religius dulu orang-orang Banjar. Kalau sudah Jumatan itu rame-rame pergi ke masjid. Jam 9 sudah ada di masjid, jam setengah 10, jam 10 sudah ada di masjid. Kalau orang percaya bahwasanya meluangkan waktu di hari Jumat adalah menambah rezeki, maka dia akan melakukan itu. Dia bersegera pergi ke masjid, dia memperbanyak sholat di dalam masjid. Baru setelah itu, setelah Jumatan, baru dia mencari rezeki. Ini sekarang terbalik. Kalau seandainya 1 menit lagi ada jual beli sebelum azan, sebelum imam naik ke atas mimbar, maka dilakukan itu jual beli. Bahkan kadang-kadang saat khatib naik ke atas mimbar masih saja berjual beli. Bahkan di depan masjid yang jualan cilok pentol-pentol di dalam masjid, di depan masjid, Pak. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah bahwa jawaban atas sebuah pernyataan di atas, yaitu dalam bentuk kata kerja yang sedang terjadi, menunjukkan kepada kelangsungan dan terus menerus. Langsung, aku akan isi qalbumu dengan kekayaan. Aku akan isi qalbumu dengan kekayaan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan langsung aku akan berikan kepada kedua tanganmu rezeki. Jadi kalbunya diurus dulu oleh Allah, baru setelah itu rezeki. Karena kadang-kadang gini para ikhwan, kadang-kadang ada sebagian orang sudah dapat rezeki tapi merasa tidak dapat rezeki. Kenapa? Kenapa? Karena merasa tidak cukup dengan apa yang Allah berikan. Padahal rezekinya sudah banyak. Kita itu kadang ya malu sama Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh." Dan Allah memberikan kepada kalian apa saja yang kalian minta. Yang menarik dari tafsiran ayat ini adalah kata Imam Ibnu Katsir, qala ba'du salaf, sebagian ulama salaf berkata, "Min kulli ma sa'altumuh wa ma lam tas'aluh." Allah memberikan kepada kalian dari apa saja yang kalian minta, dan bahkan apa yang belum kalian minta Allah kasih. Tetapi kadang sebagian karena kita tidak bersyukur, tidak merasa cukup, kita masih mengatakan Allah tidak adil. Saya sudah sholat berjamaah di masjid, saf pertama, saya kadang jadi muadzin, kadang iqamahnya, kadang makmumnya, kadang imamnya. Saya sudah baca Quran, saya sudah bakti orang tua. Mana pemberian Engkau ya Allah? Kenapa saya selalu di bawah garis kemiskinan? Engkau tidak adil ya Allah. Padahal Allah sudah kasih. Karena dia tidak merasa cukup tadi, yang akhirnya dia mengasakan Allah tidak pernah memberi dia. Makanya diurus dulu oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya. Baru setelah itu Allah langsung kasih kekayaan kepada dia. Kemudian dalam hadis yang lanjutnya, wahai anak Adam, jangan engkau jauhi aku.
jangan engkau jauhi aku, maka aku akan isi qalbumu dengan kemiskinan, selalu merasa tidak cukup, selalu merasa kekurangan. Dan aku langsung akan isi kedua tanganmu dengan kesibukan. Sibuk tetapi tidak mendatangkan kekayaan, kecukupan dalam kehidupannya. Fa fi hadzal hadits syarif akhbara an-natiq bil wahyi rasuluna al-karim sallallahu alaihi wa ala rasuluna al-karim sallallahu alaihi wasallam an wa'dillahi alladhi laysa ahadun awfa bi'ahdihi minhu bi thamaratain liman tafarraga li ibadatihi ta'ala wa huma mil'uhu ta'ala qalbahu bil ghina wa yadayhi bil rizq. Di dalam hadis yang mulia ini, seorang yang berbicara dengan wahyu, Rasul kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahukan tentang janji Allah, yang mana tidak ada seorang yang lebih menepati janjinya dibandingkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu akan mendapatkan 2 buah manis bagi siapa saja yang meluangkan waktu untuk beribadah kepada Allah. Yang pertama, diisi oleh Allah kalbunya dengan rasa cukup. Wallahi para ikhwah, kekayaan sebenarnya adalah ketika Anda merasa cukup. Itu kekayaan yang paling hakiki. Ketika Anda merasa cukup. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina an kathratil 'ard, walakinnal ghina ghinan nafs." Bukanlah kekayaan dengan banyaknya harta, tetapi kekayaan adalah dengan puas qalbu pada apa yang dimiliki. Puas qalbu pada apa yang dimiliki. Ini janji Allah yang pertama bagi siapa yang meluangkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Yang kedua, dan Allah akan kasih kepadanya rezeki. Memang ada duitnya, ada hartanya. Ya. Kama nabbaha sallallahu alaihi wasallam ala tahdidil ajiz dzil intiqam liman ba'ada anhu bi'uqubatain wa huma mil'uhu ta'ala qalbahu faqran wa yadayhi syughlan. Sebagaimana Rasulullah SAW memberikan peringatan, ancaman dari Allah Azza wa Jalla yang maha perkasa, maha pembalas dendam. Ya, Allah itu maha pemurah, maha penyayang, rahmatnya lebih luas daripada kemurkaannya. Tapi jangan lupa, Allah itu maha memiliki siksa yang pedih. Allah bisa murka bagi siapa yang menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala dengan 2 ancaman hukuman. Yang pertama, Allah isi kalbunya dengan kemiskinan. Ini Pak, ingat, ancaman lahiriah lebih ringan dibandingkan ancaman pada kalbu. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam tahan. Beliau dilempari dengan batu oleh penduduk Taif, terluka, tahan. Tetapi ketika diejek, maka merasa berat kalbu beliau. Walaqad na'lamu annahu yadiku sadruka bima yaqulun. Kami mengetahui wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalbumu itu sempit akibat apa yang mereka ejekkan kepada engkau. Terkadang kesempitan hukuman kalbu lebih berat daripada hukuman lahiriah. Merasa tidak cukup itu hukuman para ikhwan. Merasa tidak cukup dengan pemberian Allah itu hukuman kalbu dari Allah, akibat dia tidak meluangkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan aku akan isi kedua tangannya dengan kesibukan. Maksudnya dirinya sibuk, tetapi selalu merasa tidak cukup, selalu merasa kekurangan, selalu merasa tidak pernah ada yang bisa mencukupi perasaannya, padahal dia sibuk. Itu hukuman para ikhwan. Sekali lagi saya katakan, salah satu jenis hukuman terberat dihukum kalbunya, perasaannya, sehingga tidak bisa ngapa-ngapain. Saya pernah punya kawan punya hutang 2 miliar, tetapi yang ditembak adalah kalbunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu setiap kali ada telepon berdering, keringat dingin.
Dia tidak merasakan ketenangan. Ketenangan hidup. Dan ketenangan hidup bukan dengan kemewahan. Ketenangan hidup dengan qalbu yang bersih, yang bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah kekayaan yang hakiki. Qalbu merasa cukup dengan pemberian Allah, itu kekayaan hakiki. Ini para ikhwan, kadang ada orang hidupnya pas-pasan, dilihat dari rumahnya tidak megah, tapi ketika dia qalbunya merasa cukup, dia orang paling kaya. Beda dengan orang yang rumah megah, mobil mewah, membangun rumah 3 tingkat di atas 10.000 meter persegi, ada kolam renang 5, rumahnya ada lift. Akan tetapi dia selalu merasa kurang. Kenapa? Karena jauh dari ibadah kepada Allah. Berarti orang ini adalah orang yang miskin. Orang yang tidak merasa cukup, itu adalah kemiskinan yang hakiki. Orang yang qalbunya merasa puas dengan pemberian Allah, itulah kekayaan hakiki. Orang yang tidak merasa cukup qalbunya dengan pemberian Allah, itulah kemiskinan hakiki. Meskipun terlihat rumah megah, mobil mewah, harta mentereng, ya, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Makanya kan hadis Rasul, aslih lana sya'nana kullah fala takilna ila anfusina. Perbaiki urusan kami seluruhnya, jangan sandarkan diri kami kepada diri kami. Termasuk menyandarkan diri kepada diri adalah kita tidak puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekayaan. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba antum amalkan ya. Saat mendapatkan rezeki, alhamdulillah, alhamdulillahnya diperbanyak. Makan, alhamdulillah diperbanyak. Niscaya, tenang sekali hati. Tidak peduli dia di sampingnya rumah megah, kemudian gedongan, mobil mewah, dia tidak peduli. Tetapi apa yang Allah berikan, dia merasa cukup dengannya, itulah kekayaan yang sebenarnya. Mengapa orang sekarang bermudah-mudah untuk meminjam uang dengan pinjaman yang ribawi? Nabi saja mengatakan ketika penaklukan kota, ketika haji wada, wasiat terakhir beliau 100 hari beliau sebelum meninggal, ribal jahiliyah maudhu'un tahta qadamayya hatain. Riba jahiliyah, itu hutang piutang dengan riba, itu aku injak-injak di bawah kakiku. Lah kita sekarang mengerjakannya, mana mungkin hidup sukses? Apalagi dibarengi dengan qalbu yang tidak pernah merasa puas. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minal ma'lum anna man aghna qalbahu al-mughni jalla jalalu fala yaqrabu minhu al-faqru abadan. Lihat, termasuk yang sudah kita pahami bersama, siapa yang Allah cukupkan qalbunya oleh Allah yang maha kaya, maka tidak akan ada kemiskinan yang mendekati dirinya, karena merasa cukup dengan pemberian Allah. Walau hanya makan dengan nasi putih pakai kecap atau garam, merasa cukup dengan pemberian Allah. Tidak ada dia merasa kemiskinan. Itu konsekuensi para ikhwan. Konsekuensi sebuah perasaan qalbu yang merasa cukup, pasti dia menjadi orang paling kaya. Waman mala al-qadiru al-muqtadiru al-malikul ajiz qalbahu faqran fala ahada yastati ighna'ahu. Dan siapa yang diisi oleh Allah yang maha kuasa, yang maha perkasa, yang maha raja, yang maha aziz perkasa, isi qalbunya dengan kemiskinan, tidak ada seorang pun yang bisa mengayakannya. Allah hancurkan hatinya, merasa selalu tidak cukup. Waman ashghalahul jabbarul qahhar fala ahada yastatiu manhahul farag. Siapa yang Allah sibukkan qalbunya, Allah yang maha perkasa, maha kuasa, sibukkan qalbunya dengan kesibukan, maka tidak ada seorang pun yang bisa
memberikan kelapangan pada hatinya. Ingat para ikhwah, pelajaran yang sangat menarik di dalam pertemuan ini, salah satu kekayaan yang sebenarnya adalah qalbu yang selalu merasa puas dengan pemberian Allah. Salah satu kemiskinan yang sebenarnya adalah qalbu yang selalu merasa kurang dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, kita akhirnya bisa meluangkan waktu untuk beribadah kepada Allah, karena Allah menjanjikan yang meluangkan waktu untuk beribadah kepadanya, Allah akan isi qalbunya dengan rasa puas. Allah akan isi qalbunya dengan rasa puas. Bahkan kadang para ikhwah, kekayaan itu ngintil, maksudnya itu mengejar kita, tapi kita nggak perlu. Kekayaan itu mengejar kita, tetapi kita tidak memerlukannya. Kenapa? Karena kita sudah merasa puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Masih tersisa beberapa dari pembahasan kiat pelancar rezeki berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Masih ada 6 kiat, insyaallah ta'ala. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Apakah sedekah waktu subuh keutamanya lebih dibandingkan di waktu lain, Ustaz? Ini perhatikan baik-baik. Ini sebagian nih entah muridnya yang salah faham atau gurunya yang terlalu berlebihan menjelaskan. Hadisnya itu begini nih, saya bacakan ya langsung dari kitabnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, asbaha ibnu Adam, anak Adam masuk ke dalam waktu pagi, illa wa malakani yanzilan. Setiap pagi anak Adam kecuali 2 malaikat akan turun. Kemudian 2 malaikat ini berdoa. Seorang berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang bersedekah gantiannya. Wa a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang tidak mau bersedekah kehancuran hartanya. Nah, yang menjadi permasalahan di sini adalah kata pagi. Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi. Tidak ada pagi hari. Ya, saya ulangi, tidak ada suatu hari di pagi harinya seorang hamba di dalamnya, ya, kecuali ada 2 malaikat yang turun. Kata pagi inilah yang akhirnya dikatakan ada sedekah subuh. Sebenarnya maksud dari hadis ini bukan untuk menceritakan bahwa harus bersedekah di subuh hari, enggak. Tetapi maksud hadisnya adalah tidak ada hari seorang hamba di pagi harinya kecuali ada 2 malaikat yang turun. Lalu 2 malaikat itu berdoa, siapa yang bersedekah akan dikasih ganti, siapa yang tidak bersedekah akan dihancurkan. Bukan berarti sedekahnya harus setelah subuh, tetapi maksudnya adalah setiap hari. Itu loh maksudnya. Nah, saya tuh bingung apakah muridnya terlalu mengeksplor penjelasan ustadznya atau ustadznya yang memang menyebutkan sedekah subuh. Tidak ada di sini pengkhususan sedekahnya harus setelah subuh, nggak ada. Cuma memang ada kata-kata pagi. Tidak ada hari di pagi hari seorang hamba kecuali ada 2 malaikat. Itu maksudnya. Bukan berarti sedekahnya subuh. Ini terlalu berlebihan, membatasi sesuatu yang luas. Wah, subuh tadi nggak sempat sedekah, ya sekarang aja sedekah. Nah, itu maksudnya ya para ikhwan. Wallahu a'lam. Jadi belum ada dalil keutamaan khusus sedekah subuh, itu nggak ada. Ya, hanya hadisnya berbunyi seperti itu. Tidak ada hari
yang seorang hamba masuk di pagi harinya, melainkan dua malaikat turun, yang satu berdoa, ya Allah kalau ada yang bersedekah kasih gantinya, ya Allah kalau ada yang tidak mau bersedekah hancurkan hartanya. Ada nggak pengkhususan waktu subuh di sini? Nggak ada, kan lafadznya seperti itu. Jadi tidak ada sedekah subuh, ya, tapi bersedekahlah setiap hari. Itu maksudnya. Bolehkah memperbanyak istighfar dan beribadah dengan niat ingin diluaskan rezeki atau dikeluarkan dari kesulitan? Jawabannya boleh. Ya, jawabannya boleh, karena itu disebutkan dalam Al-Qur'an. Disebutkan dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Boleh seseorang beristighfar, ya, di samping dia bertobat kepada Allah atas dosa-dosanya, kemudian meminta rezeki dari istighfarnya, tidak mengapa. Tetapi tentunya berkurang pahalanya dibandingkan yang beristighfar karena bertobat dan karena ingin dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, tergantung niat dia kuatnya yang mana, istighfar karena tobat dan berharap ridha atau istighfar karena tobat dan berharap rezeki dari Allah. Tapi kalau ditanya boleh, boleh. Kenapa? Karena itu keutamaan disebutkan dalam ayat Al-Qur'an, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Dalam surat Nuh berkata, wahai kalian, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian. Sesungguhnya Allah Maha penerima maghfirah, Maha pemberi maghfirah yang banyak kepada kalian. Allah akan turunkan hujan akibat istighfar kalian, dengan hujan yang lebat. Dan Allah akan bantu kalian dengan harta dan anak akibat istighfar kalian. Nah, itu janji Allah di dalam Al-Quran. Maka boleh kita beristighfar agar diluaskan rezeki, tidak mengapa. Ya, wallahu a'lam. Ketika diberikan rezeki kepada Allah, maksudnya mungkin oleh Allah, cukup bahkan berlebih menurut kita, tapi uang itu selalu habis dan kita tidak tahu bagaimana uang itu habis. Apakah itu salah satu tanda bahwa rezeki itu tidak berkah? Bisa jadi. Nih, perhatikan ya. Saya ambil contoh. Allah berfirman dalam Al-Quran tentang riba. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah menghancurkan harta riba dan menambah harta yang disedekahi. Logikanya, secara kasat mata manusia sebenarnya yang riba lebih banyak uangnya dibandingkan yang bersedekah. Yang bersedekah berkurang. Tapi itu kalau beriman dengan hitungan matematik manusia. Beda dengan beriman dengan Allah. Allah mengancam yang riba hartanya tidak berkah. Dan tafsiran Imam Ibnu Katsir luar biasa. Kata beliau, imma an yadhhaba bil kulliyah fala yabqa syai'. Harta riba habis. Nominalnya habis memang, tidak tersisa sedikit. Satu. Yang kedua, wa imma alla yantafi' wa yadhhaba barakatuha. Hartanya banyak tapi tidak berkah. Dibuatkan rumah, rumahnya kebakaran. Dibuatkan pendidikan anak, anaknya menyimpang dari agama. Dibuatkan untuk keperluan pribadi, kitanya sering sakit-sakitan. Na'udzubillah. Tidak berkah. Jadi ada dua opsi penghancuran dari harta riba. Jadi maksudnya adalah harta yang haram itu panas. Harta yang haram itu apa? Panas. Dan panasnya itu imma nominalnya habis ataupun tidak berkah. Saya pernah, Pak, punya kawan. Waktu itu saya di Arab Saudi, beliau supir bis Sabko. Saya tanya, kenapa sampai ke sini, Pak? Ya kerja, Ustaz. Lalu beliau cerita, akhirnya jujur, saya ke sini sebenarnya pelarian, Ustaz. Kenapa? Dikejar hutang. Kenapa berhutang? Dulu memang kerjanya apa? Saya itu dulu, Ustaz, setiap malam saya bisa dapat ratusan juta. Tapi besok pagi hari saya ngutang sama orang. Apa pekerjaannya? Di forex. Bikin perusahaan-perusahaan bodong, menipu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghasyya falaysa minna." Yang menipu bukan dari kami.
Perusahaan-perusahaan bodong di di trading, dia bikin, akhirnya mendatangkan saham-saham, kemudian dia jual, pokoknya begitulah ceritanya. Dapat dia puluhan juta, ratusan juta setiap malam, tapi besok saya berhutang. Oh, kemana hartanya? Nggak tahu, Ustaz. Dan para ikhwah, dulu di Indonesia ada porkas. Itu judi, riba, judi. Porkas, nggak tahu ya, yang tua-tua tahu porkas. Ya, yang anak muda ini nggak tahu porkas. Saya sering memperhatikan bapaknya yang dulu sibuk porkas, kemudian dia beri makan kepada anak istrinya nggak becus. Hamil duluan sebelum menikah, bercerai, tidak ahli sholat, tidak ahli ibadah. Ya akhi, jangan main-main dengan harta haram. Karena Allah mengancam, yamhaqullahu riba. Allah menghancurkan harta riba. Jangan main-main dengan harta haram. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima kecuali dari yang baik. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika dibawakan makanan oleh budak beliau atau pembantu beliau, kemudian beliau tanya, dari mana engkau mendapatkan harta ini untuk membeli makanan ini? Kata si budak, saya dahulu di masa jahiliyah suka melakukan ramalan. Kalau ramalan saya benar, saya akan dikasih uang. Makanan yang engkau makan itu hasil dari ramalan yang dulu. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq? Jari beliau masukkan ke dalam kerongkongan, kemudian beliau muntahkan sampai tidak tersisa. Atib mat'amak tustajab da'watak. Perbaiki makanan yang engkau makan, maka doamu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ikhwah, itulah bahaya dan panasnya harta haram. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, benarkah dalil memperbanyak salawat kepada Nabi juga akan meluaskan rezeki, termasuk melunaskan hutang? Dan benarkah keterangan bahwa salawat lebih utama dari istighfar? Yang pertama, dua-duanya dilakukan. Bersalawat iya, beristighfar iya. Dan benar dalil bahwasanya orang yang memperbanyak salawat akan dihilangkan oleh Allah rasa gundah gulananya di dalam hatinya, dan dicukupkan keperluannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu benar, ada sahih dalilnya. Tetapi yang perlu diperhatikan di sini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti seperti yang diceritakan oleh sebagian orang. Misalkan ingin mobil, sudah selawatin aja deh. Ikuti mobilnya, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli. Ini tidak, bukan seperti itu maksudnya. Akan tetapi maksudnya adalah saat engkau menginginkan mobil, berdoalah kepada Allah, dan sebelum berdoa bersalawatlah kepada Rasulullah SAW. Karena salawat bagaikan pelancar doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lihat, saya bacakan hadisnya sekarang bahwa salawat memang mencukupkan keperluan kita. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, uzkurullah. Wahai manusia, berzikirlah kepada Allah, berzikirlah kepada Allah." Ini saya ingin menasihatkan. Ini yang saya singgung tadi, sebab syar'i dini. Sebab yang sesuai dengan syariat. Ini kadang lebih kuat dibandingkan sebab kauni qadari. Sebab usaha manusiawi. Jangan dikira berzikirnya kita kepada Allah 100 kali beristighfar di waktu pagi itu tidak melancarkan rezeki kita. Jangan. Itu ada pengaruhnya. Itu sebab syar'i dini. Zikir pagi, zikir sore, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Itu ada pengaruhnya di dalam rezeki kita. Makanya berzikirlah.
Ja'atir rajifah tatba'uha ar-radifah, ja'al maut bima fihi, ja'al maut bima fihi. Telah datang rajifah, yaitu di hari kiamat. Rajifah artinya bumi bergetar, kemudian disertai dengan radifah, artinya kehancuran. Datang kematian pada saat itu, datang kematian pada saat itu. Kemudian Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, ahli Quran di zaman Rasulullah SAW, penulis wahyu, beliau mengatakan, ya Rasulullah, inni ukthirus salata alaika, fakam aj'alu laka min salati. Lihat di sini, ketenangan di hari kiamat ada hubungannya dengan memperbanyak salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Ubay langsung menangkap, wahai Rasulullah, kalau seandainya di hari kiamat ada kegoncangan, aku memperbanyak salawat kepada engkau. Berapa banyak salawat yang aku baca atas engkau? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma syi'ta, sekehendakmu perbanyak. Ar-rubu', wahai Rasulullah, bagaimana kalau 1/4 dari waktuku aku gunakan untuk bersolawat? Kalau 24 jam sehari semalam, berarti 1/4 berapa jam? 6 jam. 6 jam untuk bersolawat, 1/4 bagaimana? Kata Rasul SAW, ma syi'ta fa in zitta fa huwa khairul lak. Terserah engkau, tapi kalau engkau tambah lebih baik. Berarti itu diperintahkan untuk menambah. Qultu an-nisf, kalau begitu aku akan setengah dari hidupku aku akan gunakan untuk bersalawat atas engkau. Kemudian kata Rasulullah SAW, ma syi'ta fa in zitta fa huwa khairul lak. Sekehendak engkau, tetapi jika engkau tambah maka itu lebih baik bagimu. Setengah berarti 12 jam per hari. Lalu Ubay paham bahwa harus ditambah. Ats-tsulutsain, kalau begitu aku akan tambah 2/3 dari waktuku. Berarti 18 jam. 2/3 dari waktunya. 14 jam sehari. Ma syi'ta fa in zitta fa huwa khairul lak. Terserah engkau. Tetapi jika engkau tambah maka itu lebih baik bagimu. Lalu kata Ubay, kalau begitu aj'alu laka salati kullaha. Kalau begitu seluruh waktuku aku jadikan untuk bersalawat seluruhnya. Maka kata Rasulullah SAW, idzan, kalau begitu tukfa hammak wa yughfara laka dzambuk. Kalau begitu akan dicukupkan keperluanmu dan diampuni dosa-dosamu. Salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu sebab syar'i dini. Ya, sebab syar'i dini. Ini para ikhwah yang dirahmati Allah. Tapi bukan berarti kemudian kita bersalawat saja duduk di masjid di atas sejadah, lalu setelah 1000 kali buka bawah sejadah, ada duit kada. Bukan itu maksudnya. Ini para ikhwah yang dirahmati Allah. Bagaimana meletakkan niat beribadah karena Allah tetapi juga bertujuan untuk kelapangan rezeki? Gini para ikhwah, kita beristighfar, kita bersalawat tadi, amalan-amalan istighfar, salawat, maka bersalawatlah dengan niatan ingin pahala dari Allah. Adapun rezeki nanti dia tabaan, mengikut dari apa yang sudah kita lakukan. Itu yang paling utama. Beristighfarlah atas dosa-dosa, berharap ridho Allah. Sudah, sampai di situ niatnya. Nanti rezeki itu akan ikut tabaan, akan ikut kepada apa yang sudah kita niatkan. Tidak perlu saya beristighfar 1000 biar dapat nanti 1000, 100.000. Enggak perlu seperti itu. Beristighfarlah untuk dari melakukan dosa, ingin dapat ridho Allah. Nanti rezeki itu akan ikut. Begitu caranya. Ya. Tetapi boleh juga kalau seandainya dia bersalawat agar diluaskan rezeki, boleh. Cuma berkurang apanya? Pahalanya dibandingkan yang tadi. Allahu a'lam. Apakah suami yang selalu kurang dengan segala pelayanan istri, mungkin selalu merasa kurang ya, dengan segala pelayanan istri adalah tergolong seorang hamba yang hatinya kurang bersyukur? Istri dituntut selalu sempurna, tidak boleh ada sedikit pun kesalahan. Maka ini suami berlebihan, sedangkan dia bukan malaikat, dia bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW yang sempurna saja sebagai seorang suami tidak pernah menuntut kesempurnaan dari istrinya.
bahkan memaklumi kekurangan dari istrinya. Bayangkan, suatu saat Aisyah radhiyallahu anha, istri termuda dan paling perawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya cemburu dengan istri yang lain. Makanan yang dihantarkan ke rumah Aisyah, di piringnya dipecahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha gara-gara cemburu. Nah, ini akan didapati oleh orang yang poligami biasanya. Istrinya akan cemburu, kemudian makanannya ke sana kemari, kemudian piringnya pecah. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Waktu itu para sahabat melihat. Coba bayangkan, Pian, kalau istri marah di hadapan kekawanan kita, apa kata Rasulullah SAW? Gharat ummukum, ibu kalian sedang cemburu. Maksudnya adalah istriku yang merupakan ibundanya orang beriman sedang cemburu. Beliau carikan alasan agar kaum muslimin, para sahabat memaklumi istri beliau. Kenapa kelakuannya seperti itu? Itu Rasulullah SAW yang sempurna menjadi suami, memaklumi kekurangan istri. Maka para ikhwah, kita ini bukan Nabi Muhammad SAW. Istri kita bukan Khadijah. Saya disodori itu oleh beberapa akademi, ingin kajian online, judulnya suamimu bukan Muhammad, istrimu bukan Khadijah. Ya, judulnya dari panitia. Saya sudah terima aja lah. Kalau Al-Ustadz Al-Fadhil Abu Jabir Syafiq Riza Basalamah hafizahullah sering mengatakan gini, ini kan gelas, ya, kalau seandainya gelas ini ada air setengah, kemudian kosong setengah, maka jangan dilihat yang kosongnya, lihat isinya. Dan Rasulullah SAW memberikan tips bagi para suami agar tidak sering merasa istri itu kurang di hadapannya. Lihat kata Rasul, la yafruq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Orang beriman, suami yang beriman tidak boleh selalu marah kepada istri yang beriman. Kalau seandainya dia tidak suka dengan kelakuan sang istri, maka dia suka dengan beberapa kelakuan yang lain yang dimiliki oleh istri tersebut. Ini tips agar suami tidak terlalu sering marah kepada istrinya. Saya beri contoh, misalkan suami seorang, saya pernah punya kawan chef hotel bintang 5 terkenal. Beliau curhat, Ustadz, saya ingin curhat tentang istri. Istri saya itu tidak romantis. Saya romantis yang gimana yang antum maksudkan? Saya bilang kepada beliau, saya itu pengen seperti di film-film Korea gitu loh, Ustadz. Dia peluk ini. Saya bilang, antum salah tontonan. Itu kan film, sedikit skenario, ada direkturnya. Kemudian apa kekurangan istri menurut antum? Dia nggak romantis, tak? Taib. Sekarang gini, saya kalau boleh tebak, mohon maaf, istri antum cantik sepertinya, karena antum punya selera tinggi. Oh iya, istri saya cantik banget. Taib ya, tidak romantis tapi cantik. Satu lawan satu. Yang kedua, istri antum sepertinya pembersih di rumah. Oh iya Ustaz, sangat bersih, tidak ada satu kotoran pun dalam rumah. Karena saya tahu dia pembersih juga. Berarti tidak romantis satu, cantik dan pembersih dua. Dua lawan satu sudah menang. Cari kebaikan-kebaikan istri, niscaya kita bisa memaafkan kekurangannya. 3, istri antum diranjang, niscaya akan memuaskan antum. Saya puas sekali dengan. Cuma tidak romantis saja, Ustaz. Saya bilang hat-trick lawan 1. Sudah menang ini. Cari kelebihan-kelebihan istri, pasti kita akan puas dengan kekurangan-kekurangannya. Ya.
Tidak ada yang sempurna. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang menuntut kesempurnaan tidak sempurna. Maka cara agar memaklumi kekurangan istri adalah cari kebaikan-kebaikannya. Nah, setelah itu suami bepada sudah ulun cari satay kedede juga. Pasti ada. Ya. Pasti ada. Ini para ikhwan, cari kebaikan-kebaikannya. Niscaya kita akan bisa memaklumi dan sering memaafkan kesalahan istri. Kemudian para ikhwan, tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini, tidak ada. Yang sempurna enggak ada. Yang tidak pernah melakukan kesalahan tidak ada. Makanya ada patah Arab mengatakan, "Idza kunta fi kullil umuri mu'atiban, sadiqaka lam talqa alladhi la tu'atibu." Jika engkau di setiap urusan selalu mencela kawanmu, maka engkau tidak akan mendapatkan kawan yang tidak pernah engkau cela. Dan istri adalah kawan hidup kita. Fa'ish wahidan. Kalau begitu tinggallah sendirian saja, enggak usah nikah. Ausil akhaka, atau tetap kamu punya istri, bergaul dengannya, hidup bersama dengannya, berkawan dengannya. Tapi ingat, fa innahu muqaribu dzambin marratan wa mujanibu. Tapi dia kadang melakukan kesalahan, kadang dia melakukan kebaikan. Nah, seperti itu. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada kesempurnaan di dunia ini. Yang ada hanya di akhirat kesempurnaan. Tidak ada kesempurnaan. Maka kalau seandainya seseorang mencari yang sempurna, maka dia tidak akan pernah dapatkan. Dan kadang-kadang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia itu punya ekspektasi orang lain agar istrinya seperti orang lain. Ini keliru. Inilah istrimu. Sudah nikmati saja. Ya, itulah yang Allah takdirkan. Sekurang-kurangnya itulah yang Allah takdirkan. Dan subhanallah, kalau antum perhatikan nih, para suami yang hadir sekarang ya, saya bela para ibu-ibu yang di belakang. Kalau antum perhatikan istri kita itu, beliau begitu sabar dengan kita. Segala macam kekurangan, keburukan kita, dia tetap mau hidup bersama dengan kita. Kan kalau di luar terlihat mungkin laki-laki ini sempurna, tapi ketika sudah menjadi suami, oh ternyata begini. Tetapi satu-satunya wanita yang mampu bersabar dengan segala macam kekurangan, keburukan kita, istri kita. Setelah ibu kita. Maka sayangilah mereka. Muliakan mereka. Maka niscaya engkau akan disayangi oleh mereka, niscaya kita akan dimuliakan oleh para istri kita. Kama tadinu tudan, kata orang Arab. Sebagaimana engkau lakukan seperti itu, seperti itulah kita akan diberlakukan. Wal ya'ti ilan nas ma yu'ta ilaih, kata Nabi SAW. Lakukan kepada istrimu apa yang engkau ingin orang lain melakukannya kepadamu. Lakukan seperti itu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang suami tidak akan pernah dapat yang sempurna dari perempuan di dunia. Kesempurnaan hanya ada di akhirat. Maka pada saat itu, lihat saya katakan tadi, tidak ada perempuan yang bisa bersabar dengan kekurangan laki-laki kecuali istri. Bersabarlah. Ya, bersabarlah dengan apa yang terjadi pada istri. Tidak ada. Belum lagi dia menyediakan makanan. Belum lagi kayak ada suami-suami yang dia sangat bergantung kepada istrinya. Ya, mana kaos kaki yang ada tulisannya di depan? Dan dia hafal itu, di mana dia hafal. Nah, ini saya sekarang berbicara kepada bapak-bapak. Kalau saya berbicara di hadapan ibu-ibu, maka salah satu kiat agar dihormati oleh suami, urus suami dengan baik. Ketika suami mengatakan, yang mana kaos kaki yang ada tulisannya? Maka jawaban paling tidak disukai oleh suami, kada tahu kok, cari seorang sana. Maka itu pasti poligami setelahnya. Dengan ini kita tutup kajian. Semoga yang disampaikan bermanfaat.
Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.